apa sebenarnya yang mendasar perbedaan ekonomi syariah dengan perbankan syariah, Pak? Perbankan syariah itu bagian dari ekonomi Islam. Oke. Itu yang harus dicatat dan menjadi poin penting di dalam memahami perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Mukhlis Daro ini di podcast IAIN Ponorogo. Alhamdulillah hari ini podcast IAIN Ponorogo kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah ketua jurusan perbankan syariah yang merupakan keluarga besar dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Kita sapa langsung kepada beliau, Pak Dr. Amin Wahyudi, Magister Ekonomi Islam. Iya, Selamat datang di podcast IAIN Ponorogo, Pak. selamat datang. Bahagia rasanya di sini. Gitu, okay. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol, Pak, terkait dengan jurusan perbankan syariah. Ya, perbankan syariah ini bagi teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa IAIN Ponorogo yang tertarik dengan perbankan syariah, mungkin nanti kita akan menyimak bersama-sama paparan dari Dr. Amin Wahyudi ini. Pak Amin Wahyudi, sebenarnya apa sih yang dipelajari di perbankan syariah, Pak Amin Wahyudi? Perbankan syariah itu bagian dari ekonomi Islam. Oke. Itu yang harus dicatat dan menjadi poin penting di dalam memahami perbankan syariah. Oh iya. Oleh karena itu, maka yang dipelajari di perbankan syariah itu banyak mata kuliahnya sebenarnya. Tapi kalau secara garis besar itu ada beberapa. Pertama, ekonomi Islam. Rumpun ekonomi Islam, termasuk di dalamnya makroekonomi Islam, mikroekonomi Islam, makro dan mikroekonomi konvensional dan lain sebagainya, banyak, rumpunnya banyak. Oke. Yang kedua, fikih muamalah. Oke. Nah, fikih muamalah nanti akan diberikan baik fikih muamalah klasik dan fikih muamalah kontemporer. Karena fikih muamalah itu kan relatif dinamis. Nah, harus mampu menjawab seluruh persoalan yang ada di dalam perkembangan kehidupan ini. Nah, termasuk di dalam dunia bisnis itu perkembangan relatif cepat. Maka nanti ada sekali lagi ada fikih muamalah kontemporer. Oke. Nah, yang ketiga adalah rumpun perbankan syariah. Nah, baik tentang perbankan sentral, ke bank sentralan ataupun manajemen perbankan syariah itu sendiri. Bagaimana operasionalnya, bagaimana di dalamnya, pengelolaannya, bagaimana ilmu-ilmu pendukung lainnya dan banyak. Terus yang ketiga ada akuntansi dan laporan keuangan. Orang perbankan itu mesti bicaranya angka dan keuangan, harus peka betul, maka harus dipelajari akuntansi dan akuntansi dan laporan keuangan syariah. Baru yang keempat ini adalah audit dan pengawasan syariah. Jadi audit syariah itu bagaimana, nanti ada pengawasan syariah bagaimana, karena sebuah industri bisnis terutama perbankan syariah itu harus diawasi. Nah, model pengawasan syariah sendiri berbeda dengan pengawasan konvensional yang tidak melibatkan aspek syariah. Nah, itulah maka kita akan dipelajari. Frame materinya lebih banyak syariah dan keislaman ya, karena memang perbankan syariah. Begini, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mungkin bagi teman-teman mahasiswa juga pasti akan bertanya, apa sebenarnya yang mendasar perbedaan ekonomi syariah dengan perbankan syariah, Pak Amin? Kalau ekonomi syariah dalam hal ini adalah jurusan ekonomi syariah, maka kalau jurusan ekonomi syariah itu lebih kepada bisnis, ilmu bisnis syariah, terus kemudian manajemen bisnis syariah. Nah, kalau di kita
di perbankan syariah itu lebih ditekankan kepada praktisi perbankan syariah. Oh iya betul. Maka kan kita perbankan syariah itu sebenarnya akan menjawab dinamika yang ada di masyarakat, pertumbuhan perbankan syariah yang begitu cepat itu, lembaga keuangan syariah juga begitu cepat. Nah kita menyajikan, FEBI itu menyajikan ini loh menu yang cocok bagi mereka untuk menjawab, memenuhi ketersediaan kebutuhan SDM itu ini loh. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman calon mahasiswa yang akan bergabung di IAIN Ponorogo mungkin sudah mengetahui ya apa perbedaan ekonomi syariah dan apa perbedaan jurusan perbankan syariah. Nah, di jurusan perbankan syariah sekarang mungkin yang perlu kita ketahui yang menarik adalah kalau perbankan syariah, jurusan perbankan syariah itu praktikumnya, magangnya itu di mana Pak Dr. Amin Wahyudi? Di perbankan syariah itu praktikumnya ada dua. Praktikum mikro itu di lab Unibank. Jadi gini, yang perlu saya tekankan di sini bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sudah memiliki laboratorium mini. Oh ya. Atau istilahnya dikenal dengan mini bank syariah. Di laboratorium itu desainnya sudah seperti perbankan syariah. Ada sistem yang sudah terstandar, ada kemudian file-file yang sudah terstandar persis seperti perbankan syariah itu sendiri. Bahkan perkembangan terakhir kemarin itu ada update sistem, sekarang sudah bisa aplikasi juga, karena kita juga mengingat bahwa transaksi perbankan itu sekarang sudah online kan, sudah menggunakan aplikasi. Nah, bank mini syariah yang ada di laboratorium itu juga sudah menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman nanti sudah dikenalkan bagaimana aplikasi di situ, bagaimana pemasaran pembiayaan kita juga sudah. Jadi sudah sangat lengkap ya untuk praktikum bagi teman-teman di jurusan perbankan syariah ini ya? Iya, sudah sangat lengkap. Terus kemudian setelah praktikum di dalam, nanti ada praktikum 1 bulan itu di luar. Jadi di bank syariah. Jadi yang perlu dicatat bukan di lembaga keuangan syariah, tapi di bank syariah, baik itu BPRS maupun bank umum. Kalau tahun kemarin itu kita praktikum di 30 kantor bank syariah yang ada di Ponorogo, yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah. Kemarin itu kita juga sudah membangun lagi komunikasi dan dalam hal ini MOU antara IAIN Ponorogo dengan Bank Syariah Indonesia area Kediri. Maka kita depan nanti kita akan perluas sehingga anak-anak itu betul-betul mendapatkan pendidikan yang praktis ya di bank itu sendiri. Karena ada beberapa jurusan lain itu jurusan perbankan syariah tapi praktikumnya tidak di perbankan syariah. Kalau kita tidak, praktikum ya di bank syariah. Bahkan kelas koperasi pun saya larang. Langsung ke harus pokoknya yang memiliki, karena lembaga keuangan syariah itu macam-macam. Termasuk koperasi itu regulasinya lain. Nanti kita akan mendesak anak itu kan tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, tidak cukup dengan pengalaman, tapi juga mendesain kerangka pikirnya. Nah, dengan adanya praktikum di perbankan syariah, mereka akan terdesain kerangka pikirnya, disiplinnya juga akan terikuti dan lain sebagainya. Budayanya macam-macam. Untuk praktikum berarti sudah sangat luas jaringannya untuk praktikum teman-teman mahasiswa. Baik secara internal di Minibank dan langsung ke bank syariah yang ada di luar IAIN seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu keunggulan Pak Amin Wahyudi. Nah, sekarang kita akan melihat keunggulan lain sebenarnya jurusan perbankan syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Ponorogo ini dengan perbankan di perguruan tinggi yang lain apa Pak Amin ya di antaranya? Jadi keunggulan yang ada itu berangkat dari filosofi ekonomi itu sendiri, Mas. Jadi dalam perekonomian itu uang itu adalah darah kehidupan. Jadi kalau orang itu tidak ada darahnya mesti loyo. Itu mesti. Nah, kemudian bank itu adalah jantungnya. Betul. Jadi kalau ada darahnya segar, darahnya sehat, darahnya mencukupi, tapi kalau pacuan jantungnya tidak kuat,
ya loyo, loyo, makanya nggak akan berfungsi. Organ itu tidak ada kuat. Nah, ya menjadi sesuatu yang inti berarti di situ. Nah, perbankan itu atau bank itu adalah jantungnya perekonomian. Betul. Ketika mampu menyalurkan kepada pembiayaan kepada sektor-sektor real, sektor-sektor ekonomi, pada intinya disitulah bank itu menyalurkan energinya untuk mengembangkan usaha itu. Oh, gitu. Maka dari itu konsepnya perbankan syariah, jurusan perbankan syariah itu kita mendesain mahasiswa itu unggul di dalam pengembangan usaha mitra. Jadi sebagai nanti calon pegawai bank bisa mendampingi dia mengembangkan usahanya dia itu. Oh, gitu. Yang kedua, keunggulan yang kedua kita dalam proses pendidikan adalah menggunakan pendekatan praktis. Jadi terjun langsung kepada bank itu sendiri bagaimana. Makanya saya katakan tadi, anak-anak praktikum tidak boleh kecuali di bank. Apapun namanya pokoknya bank. Betul. Tidak boleh kemudian di koperasi dan kemudian di dosennya sendiri tersupport. Dosennya sendiri memiliki beberapa dosen memiliki latar belakang pernah bekerja di perbankan syariah. Betul. Termasuk saya adalah pernah bekerja di bank syariah sehingga tahu dunia bagaimana dinamika di bank itu, kerja di bank itu bagaimana. Ada beberapa dosen yang dulu pernah kerja di bank, terus kemudian yang sekarang ada juga ada dosen itu pegawai bank. Nah, kita minta praktisi untuk berarti dosen. tidak semata-mata dosen tapi memang praktisi betul. Sehingga harapannya harapannya perbankan itu tahu sehingga anak nanti ketika sudah belajar di situ betul-betul terbawa. Siap dengan dunia perbankan. Ini jurusan sangat elit kelihatannya. Begini Pak Amin selanjutnya. Untuk menunjukkan profesionalitas, disiplin keilmuan dan lain sebagainya, kalau di jurusan perbankan syariah itu gelarnya apa dan sekaligus untuk akreditasi di jurusan perbankan syariah Pak? Kita kalau gelar itu sama dengan yang lain karena sarjana ekonomi maka gelarnya SE. Kalau akreditasi kita alhamdulillah akreditasi kita B. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau sudah memiliki akreditasi B itu Pak insya Allah kelayakan untuk diterima kerja di beberapa lembaga dan instansi pemerintah itu ada. Oh gitu. Jadi sarjana ekonomi dan akreditasinya sudah B. Ini sudah bisa diterima di mana-mana kalau itu sudah B itu ya. Terakhir ini pertanyaan Pak Amin terkait dengan jurusan perbankan syariah ini. Ini mungkin harapan bagi teman-teman calon mahasiswa yang akan kuliah di IAIN Ponorogo dan akan mengambil jurusan di perbankan syariah mungkin. Nanti kira-kira lulusan jurusan perbankan syariah profesinya di apa dan atau bagaimana Pak Amin? Iya, sesuai dengan namanya, maka alumni atau lulusan jurusan perbankan syariah itu satu menjadi praktisi perbankan syariah. Perbankan syariah. Yang kedua, praktisi perbankan syariah itu yang pertama. Bahkan saya berharap nanti suatu saat Bankir Indonesia, Bankir Syariah Indonesia itu yang pegang alumni IAIN Ponorogo. Amin. Direktur BSI yang pegang IAIN Ponorogo. Ponorogo. Harapan Direktur Bank Muamalat, nah itu yang pegang IAIN Ponorogo. Harapan saya semacam itu. Yang kedua, setelah menjadi praktisi juga menjadi asisten peneliti di dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah. Gitu. Karena dengan berbasiskan dengan ilmu pengetahuan, metodologi penelitian, maka dia berpotensi sekali untuk mengembangkan melalui penelitian-penelitian. Sangat prospek sekali untuk kaitannya dengan lulusan ini ya, karena kaitannya terus dengan yang ketiga masih ada satu lagi Mas. Di dalam perbankan syariah itu dipelajari juga ilmu bisnis. Banyak materi-materi ilmu bisnisnya banyak sekali itu. Dan kemudian sudah perbankan syariah, jurusan perbankan syariah itu sudah mengkader, mendidik, membangun mindsetnya bisnis. Maka profil yang ketiga bisa menjadi wirausaha. Wirausahawan. Wah, luar biasa ini kaitannya dengan lulusan dari jurusan perbankan syariah ini ya, menjadi bankir yang mengelola keuangan dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang akan kuliah di IAIN Ponorogo dan mengambil jurusan perbankan syariah,
Kayaknya ini pilihan yang sangat menarik ya ketika teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa yang akan kuliah di IAIN Ponorogo dan mengambil jurusan perbankan syariah ini. Dan terima kasih Pak Amin sudah hadir di sini. Kayaknya ini jurusan yang luar biasa untuk dipilih oleh teman-teman calon mahasiswa yang akan kuliah di IAIN Ponorogo ini. Amin, amin. Sebelumnya akan kita ajak bersama-sama mereka untuk kuliah di IAIN Ponorogo, Pak Amin. Ya, Jargonnya ya. Oke, kita ucapkan bersama-sama Pak Amin ya. 1, 2, 3. 1, 3. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Terima kasih Pak Amin telah hadir di podcast IAIN Ponorogo. Semoga sukses untuk jurusan perbankan syariah. Dan pemirsa, demikian obrolan saya dengan Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Dr. Amin Wahyudi MEI ya, MEI. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.